Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Summa qala fi surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang beriman itu adalah orang yang paling tinggi cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'iqab. Jika seandainya orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, bahwa Allah amat berat siksanya, dan niscaya mereka akan menyesal. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Pertama, Pak Umam yang saya hormati, dan terus terang saya dari banyak kantor Bank Muamalat paling jarang saya berinteraksi. Padahal dulu waktu masih cabang itu di Gajah Mada, saya malah rutin memberi pengajian. Kalau saya tidak silap sepekan sekali saya masuk itu. Tapi alhamdulillah, ya walaupun kita jarang bertemu, kita insya Allah berada dalam jalinan ukhuwah atau akhawiyah al-islamiyah, persaudaraan Islam yang insya Allah kapan saja, bagaimana saja kita tetap terjalin dengan asal akidah tauhid tentunya. Dan mudah-mudahan itu yang akan membuat kita tetap akan bertemu ya, dalam cinta, dan insya Allah sampai masuk dalam surga Allah pada satu hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf, saya ini sedang, mata saya minusnya sedang kabur, nyerangnya ke kepala. Kalau sudah begini biasanya saya harus istirahat, tapi saya tahu betul ini kena sebab saya sangat lelah. Kegiatan dulu saya 10 tahun jadi anggota dewan, nggak sesibuk ini. Nah, jadi malah lebih banyak keliling ke sana kemarinya begitu. Saya mengira bisa lebih tenang, rupanya tidak. Tapi saya bersyukur, ini ketenangan yang berkah, ketidaktenangan yang berkah. Karena kalau orang tanya sama saya sekarang apa pekerjaan, saya sering jawab kerjanya bantuin Allah. Jadi kalau seperti malam ini saya ke muamalat, itu Allah yang suruh saya. Nah, itu enaknya, berkah sekali. Kemarin ada orang yang ngajak saya bisnis, pening kepala saya, nggak tahu saya. Saya bilang, saya nggak ngerti. Biarlah seperti dulu saya mewakafkan diri saya di usia 17 tahun. Ya 17 tahun saya sudah di atas sajadah. Saya ingat sekali ulang tahun, malam ulang tahun saya duduk, saya sholat, saya bilang saya wakafkan diri saya kepada ya Allah. Ada kelebihan yang Allah kasih, bisa memberi tausiah. Itulah yang kemudian dari sejak usia 17 sampai sekarang saya menjelang 43 tahun. Saya tidak bisa, kalau disuruh memilih antara ada pekerjaan A dengan berdakwah atau tabligh ini, saya lebih suka memilih ini. Dulu saya pernah jadi dosen di IAIN, tapi sebagai honorer memang saya tinggalkan karena kesibukan dakwah. Kemudian banyak pilihan-pilihan lain yang saya tinggalkan juga karena kesibukan dakwah. Nah, saya mohon ampun kepada Allah. Semoga saja Allah bisa membantu menjaga saya, untuk kemudian juga ikut bersama-sama menjaga kita semua. Ya, insya Allah di situasi zaman yang sebenarnya makin parah, makin sulit. Ya, negeri kita ini sekarang, kalau tadi dalam khutbah saya bilang, secara sistemik sepertinya sudah ada upaya untuk memaksa kita ke kiri. Gitu. Dulu ada dua negara yang paling sekuler di muka bumi, itu negara yang mayoritas Islam, itulah Turki sama Tunisia. Sekarang dua negara itu sedang menuju ke kanan. Indonesia yang semula tidak di kanan, tidak di kiri, sekarang sudah mulai agak ke kiri.
Dan ini semakin berat dan sulit sama kita karena pelakunya sudah mulai adalah oknum-oknum yang berada di posisi-posisi penting negara. Walaupun mereka belum menyampaikan dengan pendekatan bahasa resmi kekuasaan, tidak. Ya mudah-mudahan saja ini hanya cara Allah untuk memisahkan buih dengan air. Ini cara Allah memisahkan kotoran-kotoran pada besi. Ini cara Allah untuk mengasah kita menjadi tajam. Ini cara Allah untuk membuat kita bisa lebih baik lagi. Sama tadi seperti Pak Umar mengatakan, salah satu pekerjaan besar kita di Bank Muamalah dari sejak itu didirikan adalah keinginan untuk memberikan solusi perbankan syariah. Saya memahaminya begitu. Dan satu tupoksi yang paling berat dan paling sulit itu adalah kita melawan riba. Sementara Nabi mengatakan zaman kita hidup ini zaman yang paling sulit orang bisa terhindar dari riba. Kalau ada orang yang tidak terhindar, minimal asapnya kena. Nah, coba bayangkan itu. Sementara lembaga kita, institusi kita adalah institusi yang harus bekerja melawan itu. Tidak hanya sekedar melawan, tapi mampu memberi solusinya. Karena penyakit umat Islam itu seringkali kalau dia berjuang, dia seringkali perjuangannya itu hanya merebut, tapi setelah merebut dia tidak tahu apa buat. Dia tidak paham. Ya, kita misalnya contoh waktu ada penyedap makanan diindikasikan mengandung sumber haram, kita berani berjihad, boykot mana-mana dan berhasil. Tapi setelah diboykot, solusinya apa? Penyedap rasa yang halal mana gitu. Boykot itu produk-produk Amerika, ya oke, kita boykot. Tapi saya sering mengatakan ketika kita mau boykot itu peluang bisnis. Tapi masalahnya kita tidak mampu mengeksplor lebih jauh di situ. Nah, mudah-mudahan malam ini insya Allah saya masih membuat pengantar yang belum masuk kepada topik yang kita diskusikan. Ya, kita bisa insya Allah sedikitlah saya mendapat pencerahan dan kita mendapat pencerahan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Pertama adalah mendudukkan diri kita siapa. Secara institusional misalnya Bank Muamalah adalah lembaga syariah. Otomatis Allah hanya akan memberikan bantuan kalau kita bergerak di atas jalur syariah. Titik. Tidak usah pakai yang lain. Ustaz, kalau pakai teori syariah repot Ustaz, berat kali kita. Saya mau bilang, ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah dunia bukan agama, maka jangan bawa-bawa agama ke wilayah ini. Itu menunjukkan dia tidak paham Islam. Dia tidak paham itu. Jadi bicara muhasabah cinta, kita mulai dudukkan diri kita dulu ini ya. Kenapa saya bilang tidak paham? Karena ketika kita membicarakan Islam sebagai agama dengan pendekatannya orang Kristen, dengan pendekatannya orang Hindu, dengan pendekatannya orang Buddha, dengan pendekatannya orang Konghucu, maka kita gagal memahami Islam. Tidak akan pernah bisa sampai memahami Islam dengan benar. Karena agama seperti Kristen, keywordnya sederhana. Berikan kepada Kaisar milik Kaisar, kepada Tuhan milik Tuhan. Selesai. Agama menurut Buddha apa? Bahwa dunia dengan seluruh isinya itu adalah sebab samsara, sebab derita. Dan derita itu harus ditinggalkan, harus dihapus dengan 8 cara. Itu kata Buddha Gautama. Agama bagi Hindu apa? Agama bagi Hindu ketika mereka menatap dunia, dunia ini adalah tempat di mana seorang akan terus mengalami proses inkarnasi sampai akhirnya menuju moksha. Jadi apapun yang mereka peroleh dari dunia ini bukan tujuan, benar. Tapi kemudian mereka bicara moksha, dan moksha itu artinya ada perulangan terus-menerus yang terjadi di sini. Beda dengan Islam. Gitu. Makanya jangan bicara agama dengan pendekatan yang lain. Kita bicara dengan pendekatan Islam. Dan ketika kita bicara dengan pendekatan Islam, maka kita akan memahami bahwa kita tidak pernah berhenti menjadi muslim apapun pekerjaan kita, dimanapun dan kapanpun kita sedang ngapain pun di kapan itu. Coba carikan sama saya 1 detik saja kita boleh berhenti jadi orang Islam. Dan kita bisa bilang, tolong Islam jangan urusin saya di sini. Karena ini wilayah bebas Islam. Ini area bebas Islam. Tidak ada. Ya. Ketika kita tidak boleh menjadi berhenti menjadi muslim, itu artinya apapun fungsi-fungsi hidup kita, kita harus menjadi muslim pertama sekali. Saya lupa siapa tokoh Indonesia yang mengatakan bahwa sebelum saya menjadi orang Islam, saya adalah orang Indonesia. Ada itu pernyataan satu tokoh yang nyeleneh. Menurut saya itu pernyataan nyeleneh.
Jadi sebelum saya sadar saya Muslim, saya adalah seorang Indonesia. Dia bodoh itu. Karena bicara Islam ini bicara dari sejak lahir sampai mati, bahkan sampai setelah kematian. Kalau bicara sejak lahir, sebelum kelahiran itu Islam bicarakan. Sebelum kita ada di rahim orang tua kita, Islam sudah bicara tentang sejarah kehidupan kita. Nah, aku kita di sini aku apa? Kalau mau bicara itu, kita mau bicara sebagai aku yang mana? Aku kita di sini adalah aku kita adalah hamba Tuhan, hambanya Allah. Kita budaknya. Jadi kalau mau mengartikan hamba itu budak. Budak itu artinya orang yang tidak punya kemerdekaan atas dirinya dan dia harus mengikut apa perintah majikannya, apapun itu. Dia tidak boleh membantah karena dia sudah terbeli. Jadi kalau kita bicara siapa aku adalah budak Tuhan. Saya mohon maaf, Pak Umam sebagai kepala cabang di Medan apa Sumatera Utara, Medan ya Pak. Beliau ini tugasnya bukan tugas ditugaskan oleh bank muamalat dari pusat, bukan. Tapi Allah menugaskan dia di sini untuk bekerja di sini, melakukan apa? Pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Dia adalah budak Tuhan sebagai kepala cabang Medan. Itu yang harus kita awali. Anda semua di sini bekerja sebagai budaknya Allah. Tapi jangan lupa, perbudakan pertama adalah perbudakan yang menempatkan kita pada posisi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Perbudakan kedua, pada fungsi, pada tugas sebagai hamba itu Allah memberi mandat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas hamba itu pertama adalah menjadi khalifahnya. Itu yang saya maksud tadi. Misalnya contoh Pak Umum dan kita semua di sini sedang menjalankan peran khalifah Tuhan di sini. Tapi jangan lupa, peran khalifah itu adalah bahagian dari peran kita sebagai budaknya. Pertanyaannya, apa hebatnya jadi budak Tuhan? Hebat kali, Bu. Orang yang jadi budak Tuhan adalah orang yang tidak bisa dibeli lagi oleh dunia karena dia sudah sold out. Allah sudah beli dia dengan surga dan ridhonya. Jadi pertama kita hadir itu, kita sudah harus menyadari bahwa kita sudah terbeli. Itu yang harus kita sadari pertama. Siapa yang membeli kita? Allah. Dengan apa dia beli kita? Dengan surganya. Mau nggak? Tunggu dulu. Surga itu apa? Surga itu adalah kesenangan yang tidak bisa ditakar, tidak bisa didetek oleh nafsu di sini. Surga adalah satu tempat di mana nafsu tidak bisa ngomong lagi. Ada sebuah berita dalam satu riwayat ceritakan, ketika seorang laki-laki pertama sekali menjumpai istrinya di surga, maka dia terpana selama 40 tahun lamanya melihat kecantikan istrinya. Lama kali Ustaz cuma terpana, udah jangan takut. Karena surga tidak ada matinya. 40 tahun itu kecil. Ya. Mau ratusan tahun juga kecil. Kenapa? Tidak ada ukuran kematian. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selamanya. Jadi coba bayangkan tuh kuadrat istilahnya. Berlipat, ditaukid, dijelaskan, dikuatkan. Gitu. Ya. Jadi apa harga diri kita? Surga. Maaf, kemarin ada perempuan yang ketangkap sedang tidak pakai baju karena dia baru tugas. Harganya 80 sampai 250 juta semalam. Atau semalam atau short time itu, saya lupa itu. Kenapa dia sampai mau telanjang? Jawabannya sederhana, karena dia sudah menjual dirinya. Maka si pembeli bisa memerintahkan apa saja untuknya. Harga dirinya lebih rendah dari harga 80 juta itu. Dia terbeli atau minimal sama dengan 80 sampai 250 semalam. Nggak ada apa-apanya itu dibanding dengan janji Allah dengan surga. Allah cuma nyuruh sabar sama kita di sini. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Pertama sekali fungsi kita adalah hamba Allah. Tugas besar kita apapun, maaf cakap buang air pun kita sedang mengerjakan peran sebagai budaknya Allah. Itulah kenapa Nabi mengatakan kalau mau sholat perut kita sedang tidak enak, Nabi suruh buang dulu. Kenapa Nabi perintahkan buang dulu? Karena itu juga pekerjaan seorang hamba. Karena sempat hamba kerja sambil gak akan fokus dia. Kalau lapar kali, makan, jangan sholat. Lebih bagus ingat sholat ketimbang makan, ketimbang ingat makan ketika sholat. Apalagi bulan puasa.
So, saya minum dulu seteguk baru kemudian sholat. Sementara nasi bungkus yang disediakan cuma sedikit. Coba yang gawat nih kalau sempat habis pula. Kan lebih bagus ingat sholat ketika kita makan. Ya, itu yang harus kita pahamkan. Jadi tidak ada urusan kita yang tidak dijangkau oleh agama. Tapi Ustaz, agama tidak sampai bicara masalah pemerintah. Itulah yang saya bilang tadi. Ketika Tuhan perintah pertama sebagai budak, kau harus menjadi khalifahku. Menjadi khalifah, perangkat yang harus kita pakai adalah otak kita. Itu yang harus kita gunakan. Orang yang menggunakan otaknya di bawah kendali Allah, dia akan jauh lebih baik ketimbang orang yang menggunakan otaknya tidak di bawah kendali Allah. Contoh, ada seorang cerdas cari makan, dia punya duit banyak, tapi karena otaknya tidak bicara dengan pendekatan apa yang Allah suruh, maka dia akan menggunakan duit yang pertama untuk senang-senang dunianya. Dia akan beli batu aki yang harganya 2 miliar itu. Kemarin saya agak aneh aja lihat orang jual batu aki 2 miliar. Saya lihat di TV. Saya terus terang saya tak hobi bagi cincin memang. Saya tungguin apa sebab 2 miliar ini. Rupanya karena batu itu semakin biasa nampak sepatu, gambar sepatu. Saya komen, Masya Allah, baru gambar sepatu 2 miliar. Bagaimana kalau rak sepatunya nampak di situ? Jadi aneh dia kan. Ya. Nah, jadi artinya apa? Ketika orang mengerjakan peran sebagai khalifah tapi tidak menggunakan ketundukan kepada Allah, maka seperti Asisi di Mesir. Untuk bisa sampai di situ dia akan menghancurkan, dia akan membunuh, dia akan mengasingkan, dia akan merusak semuanya. Dan banyak orang yang sekarang untuk sampai di sebuah jabatan dia gunakan duit karena dia lupa bahwa kreativitas berpikir itu yang Allah minta, berdayakan itu. Di sini kan istilahnya kalau di bawah kepala cabang apa? Ada kabit atau kabak apa istilahnya? Manajer operasional. Terus di bawah manajer operasional ada lagi kan? Pokoknya ada tingkatan-tingkatan. Nah, saya mau naik ke situ. Nah, ada orang itu kan peran khalifah. Maunya Allah kalau untuk mengambil peran khalifah, gunakan otak dan kemampuanmu, semua skill memberdayakan, bukan dukun. Ketika kau menggunakan dukun, maka kau sebenarnya sudah merusak tatanan itu. Ketika masuk jadi PNS pakai duit, ketika masuk jadi wali kota pakai duit, hitung orang per kepala, bukan bagaimana dia bisa menjual visi misinya. Dia malah bicara berapa duit per kepala. Maka ketika dia sampai di situ, dia tidak akan bekerja optimal karena dia sudah disandera oleh dunia. Nah sekarang ketika kita berpikir, makanya disinilah Nabi mengatakan hikmah itu milik kita. Dari mana saja ambil itu. Ya. Nah cuma butuh kemampuan untuk membangun kecerdasan. Nah untuk bisa membangun kecerdasan jangan batasi kemampuan berpikir, karena Allah melahirkan kita dengan otak yang sama dengan otaknya Einstein dan semua otak-otak orang besar itu. Persoalannya tinggal ketika pada waktu lahir kita diberi bekal otak yang sama. Masalahnya setelah hidup kita sering kali menyandera otak kita untuk tidak mau berperang. Maka ada Raja Wali yang hidup di sekawanan ayam dan tidak pernah berpikir bahwa dia Raja Wali dan tidak berani berpikir bahwa dia Raja Wali. Padahal dia punya struktur atau anatomi seorang Raja Wali. Contohnya, bukankah Allah mengatakan sama kita, wal takum minkum ummah kuntum khaira ummah la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tapi faktanya kita sering kali minder, inferior. Kita cuma pengen benci. Bahaya Pak. Gak bisa kita lawan tuh pemimpin konvensional itu. Karena mereka masih di atas. Beratlah, tunggu kiamat dulu. Kiamat ngapain lagi? Coba bayangkan, yang dibuat Nabi ketika dia diberikan lokasi dakwah di satu daerah yang nyaris semua penduduknya tidak suka dia. Struktur negara, kalau kita pakai bahasa negara, di Makkah itu tidak suka Nabi dari kepala negara sampai kepling. Gak suka sama dia. Dia hanya berdakwah pelan. Tapi apa yang membuat dia terus bergerak? Itu tadi. Aku adalah budak Tuhan, bukan budak mereka. Aku menjalankan peran yang Allah menyuruhku untuk menjalankan. Dan peran itu pertama sekali aku adalah khalifahnya. Peran saya sebagai khalifah di rumah saya, sekalian kita kenalan, alhamdulillah, istri saya
Tadi mau ikut, cuma salah, udah bersiap ya. Sebelum maghrib kami sudah bergerak. Saya bilang sebelum maghrib kita belanja aja dulu, nanti pulang. Habis isya kita jalan. Kadung merajuk. Merajuknya itu bukan merajuk apa, karena sebenarnya nasi belum sempat. Tadi habis beras, habis susu anak. Saya bilang kita beli aja dulu. Dia habis itu berangkat. Rupanya udah kadung keenaan, pakai mukena, udah tak lagi baju, udah semua dibuka. Ayo berangkat kita. Saya lagi nggak enak. Udahlah, biar aja sendiri. Ya nggak apa-apa, bukan merajuk itu bahasa saya. Sebenarnya tidak sedang merajuk. Karena capek dia, anak dia 9. Dan itu anak saya, bukan anak orang lain. Anak saya. Jadi yang minum susu tadi 2 orang sudah kadung balik. Jadi biasalah perempuan kalau sudah bersolek panjang, kadung balik, tak mau lagi jadi. Ya nggak masalah saya pikir. Nah, saya menginginkan 9 orang anak saya itu anak soleh. Nggak bisa pakai doa. Doa itu urusan. Ada 2, pakai doamu ketika itu datang dari hatimu, dan pakai semua usaha. Karena sebenarnya Allah itu tidak karena sebab berdoa saja kemudian anak bisa berubah jadi anak soleh. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, wa huwa ya'izuhu. Makna ya'izuhu itu adalah dia punya kurikulum. Dia punya waktu khusus untuk didik anak. Itu makna ya'izuhu. Dan waktu itu dia sedang mengajari. Maka kata-kata ya'izuhu itu adalah kalau bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Kalau kita simple present future tense, itu sekarang dan nanti. Artinya apa? Dia sudah punya paket itu. Maka lihat urutan-urutan paket yang diajarkan oleh Luqman. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. Ini pelajaran akidah. Baru kemudian pelajaran ibadahnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Baru kemudian pelajaran Arab, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha, dan seterusnya. Jadi ada tata urutan. Nah, makanya yuk supaya jangan lari ke sana kemari, kita balik dulu kepada cerita bahwa tadi saya bilang untuk bicara tentang materi kita ini, kita dudukkan dulu siapa kita. Pertama, kalau sebahagian kita adalah orang yang mengatakan begini, karena terus terang Bank Muhammad tidak akan berhasil sebagai perbankan syariah yang bergerak di lini terdepan, sebagai mujahid perbankan syariah yang bekerja menghantam rentenir, menghantam riba dan sebagainya. Itu kalau pegawainya mindset kerjanya adalah awak ini kerja di sini karena tak ada kerjaan lain. Sebenarnya kalau ada penawaran lebih tinggi ke sana awak. Cuma daripada tidak, sini pun selamat nyawa. Kemarin saya masuk ke satu bank syariah. Dulu saya di konvensional Ustaz. Alhamdulillah ketika promosi saya pindah kemari. Jadi senang saya, ibadahnya dapat. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang motivasi kerjanya kayak orang Tanjung Bali itu. Iya, dan itu dia poin daripada tidak. Gitu. Nah, kalau sudah begini motivasi kerjanya, ini orang yang tidak akan pernah bisa diajak berjihad. Ini orang yang kalau diajak sungguh-sungguh, saya sini cari makan loh Pak, bukan jihad Pak. Ini orang yang kalau memang cari makan, saya bilang kalau gaji sampai 10 juta makan siapa yang kau cari itu? Kalau makan sebulan saya kira udah lebih kali itu. Ya. Nah, pertanyaan ini harus kita jawab untuk kemudian ini terus terang. Ketika kita mengajak orang bekerja untuk menggolkan sebuah visi, ingat Muhammad Al-Fatih. Enggak saya bawa bulatan, memang tidak ada yang fokus ya. Ada maksud saya memang saya bawa, masalahnya biasanya saya pakai. Saya biasa bawa tas, di mana-mana saya taruh konektor iPad. Gitu. Ada satu saya suka menyampaikan itu kalau bagi pertama, Muhammad Al-Fatih itu ternyata merebut Konstantinopel. Itu begitu dia diangkat jadi khalifah, maka agenda pertamanya adalah merebut Konstantinopel. Kenapa agenda pertama? Karena begitu dia didudukkan jadi khalifah, mindsetnya sudah itu. Dan dia tularkan itu ke semuanya. Dibentuknya nizamul khas, pasukan khusus.
Dibuatnya pasukan, dikerahkannya sampai sekitar 250.000 pasukan. Ada yang mengatakan 400.000. Dan dia menyediakan meriam terbesar yang belum pernah ada dalam sejarah. Jadi semua kemampuan rasional dia gunakan. Ini kalau mau menang. Saya ulang sekali lagi. Semua kemampuan apa saja yang bisa digunakan untuk perang. Pertama senjatanya, kedua jumlah pasukannya, ketiga kemampuan taktik perangnya. Coba bayangkan. Ketika kapalnya tidak bisa lewat karena ada jejaring besi di lautan Selat Bosforus, Selat Bosforus, apa yang dilakukannya? Menaikkan kapal ke daratan. Berapa jumlah kapal yang dinaikkan ke daratan yang diseberangkan? Lebih dari 70 kapal. Dan itu harus selesai dalam separuh malam. Berapa usianya? Waktu itu dikabarkan usia dia 22 tahun. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? 54 atau 53 hari perjuangan, baru pada hari ke-54 di saat dia sudah merasa tidak ada lagi yang bisa dibuat. Inilah kayak kita malam ini. Ini kan bahasanya, pada hari kerja kami akan menggunakan semua konsep, semua prinsip, semua perencanaan, semua plan, semua strategi untuk akhirnya Bank Muamalat bisa kerja. Tapi pada hari ke-54 dia panggil pasukannya. Saudara-saudara, pasukan sudah banyak yang tidak ada. Kekuatan sudah kita kerahkan semua. Dan belum ada tanda-tanda kejatuhan Konstantinopel. Kita sudah hancurkan dinding, tapi dindingnya berlapis 3 itu. Jadi jarak dari satu dinding benteng ke jarak yang lain itu belasan meter atau bahkan puluhan meter. Begitu. Jadi luar biasa itu, untuk menjebol dinding itu tidak bisa. Mereka coba gali dari bawah tanah. Jadi ini dinding ini dibangun dari bawah mereka gali. Nah begitu tahu mereka gali dari bawah tanah, dari sebelah sana disiram orang itu terpanas sehingga mujahidin ini pada tewas semua. Jadi artinya semua cara sudah. Nah saudara-saudara, hari Senin ini kita puasa. Hari Senin itu mereka berpuasa. Siap puasa, malamnya waktu sahur dia pimpin sholat tahajud. Pada waktu berbuka dia mengatakan, saya merinding. Sebenarnya kita berangkat menyerang Konstantinopel adalah karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, jika saja serangan kita ini malam ini, dan ini adalah strategi terakhir, jatuhlah Konstantinopel, maka kitalah yang dimaksud oleh hadis Nabi itu. Dan aku berharap seperti itu, bahwa sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Tapi kalau ternyata ini tidak bisa dan tidak takluk, sepertinya bukan kita yang dimaksud oleh Rasulullah. Coba bayangkan, orang capek jadi tambah itu semangatnya, hilang capek. Karena yang dilakukan pertama sekali olehnya adalah menularkan visi dan semangat yang dia punya. Apa kira-kira visi misi Bank Muamalat Pak? Tak tahu aku Pak. Yang penting kerjanya aku di sini Pak. Aku disuruh kerja, tak disuruh. Apa pokoknya? Oh sempat tanya itu sama saya. Bapak mau apa kemarin? Kulayani. Coba bayangkan ngadepin orang begini kita. Ini orang yang tidak akan bisa berdaya. Nah, persoalannya sekarang untuk bisa memahami ini, setelah kita tahu kedudukan kita sebagai khalifah dan menjalankan semua peran-peran itu. Jadi kalau kita taruh aku fungsional kita itu pertama, aku adalah ayah di rumah, aku adalah suami, aku adalah istri, aku adalah anak, aku adalah orang tua, aku adalah pimpinan, aku adalah karyawan, aku adalah, coba ada berapa irisan aku fungsional kita. Dan itu yang harus total kita tundukkan sama Allah. Dan apa guidance-nya? Cuma satu, Al-Quran. Kalau mau surga tidak ada petunjuk lain kecuali Quran. La raiba fi. Nah cuma untuk bisa menjalankan ini dengan enjoy, bagaimana caranya? Saya bilang cuma satu, cinta. Cinta itu yang membuat pernah Abu Ubaidah giginya putus karena menarik baju besi Nabi. Nah, Rasul mengatakan, ya Abu Ubaidah sudahlah. Ya Rasul, hilang semua gigiku, tidak ada masalah. Kenapa? Bagiku cukup. Bagaimana baju besi ini bisa keluar dari pipimu? Karena nancap itu.
Atau seperti Abu Bakar yang sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke depan, sebentar ke belakang waktu menemani Rasul hijrah. Ketika ditanya sama dia, apa yang kau lakukan Abu Bakar? Ya Rasul, ketika aku sebelah kanan aku bayangkan ada musuh yang akan membunuhmu dari sebelah kiri, maka aku pindah ke sebelah kiri. Ketika aku di sebelah kiri aku bayangkan ada yang dari depan, maka aku pindah ke depan. Itu yang membuat aku tidak bisa tenang. Cinta itu membuat dia tidak lelah, karena dia harus menjaga cintanya. Pertanyaannya, bagaimana kita harus membangun cinta? Karena cinta tidak bisa dibentuk dari sebuah penataran lantas tiba-tiba muncul manusia-manusia dengan bekal cinta. Tidak bisa itu. Cinta hanya bisa dibentuk melalui proses membenarkan, meluruskan, memurnikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya muncul dari sebuah landasan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak yang lain. Itu yang membuat kita bisa bersabar lapar. Itu yang membuat kita bisa bersabar haus. Itu yang membuat kita bisa bersabar lelah. Itu yang membuat Abu Dzar ketika dia dianiaya orang-orang di Mekah, dia mengatakan dengan senyum, padahal sudah bengkak bibirnya dan berdarah kena pecah. Apa dia bilang? Ya Rasul, sudah aku buktikan indahnya Islam ini. Karena cinta itu tidak hanya bicara tentang kesenangan, tapi dia bicara tentang kehidupan. Dan kehidupan itu ada air mata, ada tangis, ada tawa, ada canda, ada cemburu, dan ada sebagainya. Itu bahasa cinta. Dan makanya sebenarnya yang harus kita bangun pada tangga tertinggi adalah bagaimana, sebesar apa kita mencintai Allah. Jangan tanya itu dulu, tapi seperti apa kita memiliki keyakinan kepada Allah. Ini mau masuk Ramadan, banyak orang yang maaf cakap pikirannya bukan lagi Ramadan, udah hari raya. Dari sekarang udah hari raya di pikirannya. Bagaimana dia bisa mendapat nikmat Ramadan kalau bulan Ramadan dia tidak pikirkan, yang dia pikirkan hari rayanya. Sementara Ramadan itu pengendalian nafsu. Ini saya ingatkan dari sekarang. Ada berapa banyak kita yang ketika datang Ramadan, kita malam pertama sahur, malam kedua sahur, ketiga, keempat, kelima, keenam sudah mulai tidak, 7 tidak, 8 tidak, 9 tidak, 10 sampai selesai. Tidak sahur lagi dengan alasan kita tahan lapar dan haus. Padahal sahur itu bukan persoalan bisa untuk makan dan minum. Sahur itu adalah latihan disiplin untuk bisa bangun sebelum subuh. Itu yang Allah mau. Kenapa Allah mau kita bangun sebelum subuh? Karena dia datang dengan cinta dari langit kepada kita dan ingin bertegur sapa, ingin berkomunikasi dengan kita. Dan dia sudah buktikan orang-orang yang tidak, itu Dr. Radif Sirjani dalam buku Misteri Salat Subuh itu kan bilang, dia bandingkan Amerika sama Kairo. Orang di Amerika, jangankan untuk dirinya, tidak sedikit orang yang bangun sebelum subuh untuk anjingnya. Sementara kita di Kairo, kata dia, sampai terang matahari kita belum bangun. Bagaimana kita bisa dapat rezeki? Seharusnya kita itu sudah ready, sudah fresh sebelum subuh. Jadi kalau kita sudah fresh sebelum subuh, sholat subuh itu sudah ready. Ini enggak, sholat subuh rukun yang paling disukai itu sujud. Kena ngantuk. Jadi sujud enak ya. Rukuk yang paling payah kalau sholat subuh. Kenapa? Karena itu tadi. Saya alhamdulillah saya punya kebiasaan membangunkan anak itu. Jadi kalau saya subuh sering kali saya ngakali anak saya. Rukuknya saya panjangin itu. Memang sengaja saya. Tapi sengajanya pun dengan bacaan yang tentu dirubah redaksinya dan dipanjangkan. Ya, alhamdulillah nggak ada yang protes. Cuma kalau ditanya suruh milih mana, sholat jamaah atau sendiri aja lah Bu ya. Kenapa mau sholat sendiri? Karena kalau sholat sendiri dia bisa atur speednya sendiri. Ya, sama kayak kita kalau tarawih itu kita sering kali tanya. Kalau tanya lah, kita 23 atau 11? Ini udah 11 semua ini. Kalau ditanya 11 imamnya yang bagaimana nih? Imam yang lambat atau imam yang cepat? Cepat lah. Kalau bisa imam yang awak belum tegak dia udah sujud. Kalau begitu ngapain dia tarawih? Kan gitu ya. Nah kalau yang begini modelnya, ini kenapa terjadi? Jawabannya, jangan berharap cinta dari orang seperti ini, karena dia tidak mengawali ibadahnya dari cinta, bahkan dari rasa nafsunya. Sementara itu yang harus dikendalikan. Begitu. Makanya bangunlah cinta di atas tauhid. Maka Allah tadi bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan jika kau mencintai Allah, fattabi'un.
Sudahlah, kalaupun tidak apa, ikut seperti Nabi. Apakah Nabi itu orang yang pelit? Tidak. Apakah Nabi itu orang yang malam lebih banyak tidur? Ternyata tidak. Nabi itu orang yang sangat progresif, sangat dinamis, ya. Dan dia siap terbuka. Ketika ada orang memberikan masukan kepadanya, dia tidak sebagai seorang otoriter atau diktator yang tidak pernah mau mendengarkan masukan-masukan dari siapapun, tidak. Nabi itu adalah orang yang lebih menyukai kerjasama tim. Walaupun ada di event-event tertentu, Nabi tidak cerita sama siapapun keputusan itu. Contoh, pada perjanjian Hudaybiyah, Nabi tidak bicara sama siapapun. Sampai Umar mendesak Nabi, dan akhirnya Nabi mengatakan, "Ya Umar, aku tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa persetujuan Allah." Kira-kira begitu. Baru Umar mengatakan, "Kalau begitu aku terima." Pada waktu mau Fathu Makkah, Nabi tidak bicara sama siapapun kecuali sama Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun ketahuannya setelah Abu Bakar masuk. Iya, apa ini? Macam mau pesta nih? Mau kemana ini? Rasul mau kemana? Mau ketemu sama Bani Asfar. Bani Asfar itu maksudnya orang Barat. Mau perang ya? Aisyah diam saja, nggak dikasih tahu. Baru setelah sampai waktunya Nabi mengatakan kumpul, kita berangkat ke Mekah. Rupanya persediaan yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha itu untuk perbekalan jalan. Jangan bocor, karena kalau sempat bocor bisa nyampe sebelum lagi berita. Karena manusia ini aneh. Kalau kita udah bilang rahasia ya, rahasia itu nyampe kemana-mana. Itu aslinya manusia itu. Makanya la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini, kata Allah. Mana dideketin? Pernah nggak lihat video yang di pinggir jalan ada kotak, terus ada lubang, terus ada tulisan, "Jangan lihat ke dalam." Anehnya, setiap orang lewat singgah, orang nggak ada yang singgah, nengok ke dalam, dilemparkan kue tat ke mukanya. Wah, baru dia bingung, baru dia marah. Tapi tetap saja ada orang yang setia. Makanya ada buku di Gramedia itu saya tak suka, nyenggolnya pun tak mau saya. Judul bukunya sampai 2 jilid sudah. Bukan untuk dibaca. Ngapain saya senggol, saya bilang. Artinya kalau memang bukan untuk dibaca, untuk apa senggol? Enggak mau. Sampai dalam hati, sampai asal lewat saya dia masuk di buku baru atau buku bestseller gitu kan. Saya pikir dalam hati ini kan, kau pikir mau aku nyenggol kau? Dan sampai sekarang saya tidak tahu apa isi buku itu. Kenapa? Orang dia buat judul salah. Kenapa? Dia dengan cara itu dia mengira akan memancing rasa ingin tahu saya. Oh maaf, saya sudah belajar dari Nabi Adam ya. Gitu. Nabi Adam itu waktu dibilang jangan, dia deketin, keluar dari dunia, dari surga. Nah, jadi saya tidak mau keluar dari surga gara-gara baca buku yang kayak begitu. Nah, itu maksudnya. Baik. Jadi muhasabahnya ini lebih ke apa ya? Pencerahan saja. Saya mohon maaf ini. Ini juga untuk ngilangin sakit kepala ini sama saya. Di atas landasan akidah tauhid. Baru di atas landasan ini barulah cinta itu untuk apa sebenarnya? Cinta itu untuk membuat kita dawam, ya, berketerusan untuk mengerjakan sesuatu. Ketika pamrih dunia tidak kelihatan, kita tetap menjalankan itu dengan enjoy. Saya pernah hadir di sebuah, bukan hadir, bahkan belanja, saya bilang saja di Indomaret. Pertama ada Indomaret di Medan, kami belanja di situ dan kami merasa senang karena begitu kami masuk, kami bawa. Nah, seorang pegawai setiap masuk dia selalu memberikan hadiah untuk anak saya, menegur dan sebagainya. Dan setiap kami siap belanja dia memberikan hadiah-hadiah tanpa memperhatikan nilai belanja berapa dan sebagainya. Sampai satu hari saya bilang sama istri saya yakin dia ini tidak akan lama sebagai pegawai biasa. Satu hari kami kehilangan dia. Di mana dia? Oh, dia dipindah, Pak. Karena kami biasa ada rotasi, ada rolling dari unit sini pindah ke sana. Oh iya, di sebelah mana dia pindah sana? Kami pun pergi ke sana. Padahal sama-sama Indomaret. Tapi kami lebih suka ke sana. Tak berapa lama dia pun hilang lagi dari situ. Kami tanya, oh dia udah naik, Pak, jabatannya. Dia cepat, Pak. Apa yang membuat dia cepat? Dia bekerja enjoy. Dia menikmati pekerjaannya, dia mencintai kerja itu. Dan jangan lupa ya, kalau kita mencintai pekerjaan kita karena Allah dan sampai pada titik singgung Allah pun mencintai kita, itu dahsyat akibat. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan umumkan kepada para malaikat, aku mencintai si anak. Dan jadilah mata kita
penglihatannya, jadilah telinga kita pendengarannya, jadilah mulut kita pembicaraan, jadilah Allah selalu bersama kita. Kalau Allah sudah mencintai, perempuan mencintai laki-laki, dia tidak ingin terpisah satu detik pun sebenarnya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dia tidak akan merelakan hamba itu berpisah darinya satu detik pun. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka dia pasti akan membantu hamba itu. Persoalannya bagaimana cara merebut cinta Allah. Ada orang ingin kali masuk surga, sholat jangan. Dia ingin naik haji tapi minta sama Allah, tidak. Ya, maka belajar cinta itu kepada bagaimana cara Allah mencintai kita. Nah, karena kalau tidak dari cara Allah mencintai kita atau tidak dari sumber tauhid, maka cinta itu akan dibangun dari nafsu, dan nafsu itu hanya menyukai apa yang dia senangi. Nafsu tidak suka halal haram, dia tidak mau bicara halal, tidak mau bicara haram, tidak suka bicara boleh, tidak suka bicara tidak boleh, sama dia apa enak itu dia mau. Makanya ketika mau menikah, Islam mengajari dinikahi tunkihul mar'ah, dinikahi perempuan kena sekian sebab, yang ujungnya fasfar bidzatid din, pilihlah orang yang punya agama. Karena kalau kau mencintai karena cantiknya, maka kau akan menjadi hamba cantiknya, dan dia akan bekerja hanya untuk menjaga cantiknya. Saya dulu pernah punya teman kerja, untuk mukanya saja biaya bulanan 8 juta. Saya bilang sama dia, "Mak, gawat. Ini suamimu harus orang yang luar biasa ini baru bisa punya." Kena muka itu zaman saya nanya. Dia masih anak gadis waktu itu. Sempat naksir saya. Tapi dia tahu diri katanya. Saya cuma satu aja Pak Ustaz. Dia orangnya dewasa gitu. Saya suka sama Pak Ustaz, tapi saya tidak mau macam-macam. Saya mau cari suami kayak Pak Ustaz. Sayangnya Pak Ustaz udah nikah. Saya bilang, enggak sayang, syukurnya saya udah nikah. Karena bahaya sama saya itu. Ya, teman saya kerja di kantor dulu, waktu di Dewan. Terakhir dia sudah menikah, dan alhamdulillah memang suaminya orang punya duit lah, cocok lah saya bilang. Kenapa? Kalau nggak bisa stres. Kalau suami tukang becak, apa yang mau dijual dari becaknya? Dempul becaknya? Untuk dempul nggak bisa, karena memang dia ini pesoleh luar biasa. Maka menikahi perempuan karena cantiknya, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan manisnya ketundukan kepada Allah. Menikahi perempuan karena saya kemarin lihat ada film India, boleh juga saya download film itu. Tapi film ini film bagus ya, film pelajaran gitu. Ada beberapa film yang suka saya. Jadi film ini cerita tentang seorang anak muda handsome. Nanti judulnya belakangan aja lah Pak. Anak muda handsome yang dinikahkan oleh bapaknya dengan perempuan yang tidak cantik tapi gembrot, gemuk. Sejak menikah sampai mau habis film itu tak ada senyumnya. Mukanya, terakhir kawan-kawan yang ngasih nasihat, jangan kau begitu, istri kau itu orang baik, nggak perlu kau tengok mukanya. Kawan ini baru menunjukkan foto calon istrinya, cantik kan. Terakhir dia marah, kau bilang tak perlu nengok mukanya, jadi kenapa kau kasih fotonya sama aku? Foto calon istrimu sama aku. Kalau kau mau, pergi kau tidur satu malam sama istriku biar kau tahu bagaimana neraka itu nggak enak. Nah, itulah bahasa dia salah satu. Jadi artinya rumah tangga tanpa cinta. Tapi jangan lupa, dia tidak tanpa cinta. Dia bangun di atas prasangka. Apa yang terjadi? Syukur istrinya memiliki kesabaran yang cukup. Nah, itu yang menarik. Istrinya terpelajar, dia SMA tak tamat. Nah, jadi terakhir dia merasa minder di situ. Kedua, pendidikan dia juga. Maka Islam itu mengajari sekufu. Harus sekufu supaya tidak merasa minder suami. Seorang istri yang menginginkan cerai dari suaminya tanpa alasan yang pasti, maka perempuan itu tidak akan pernah mencium bau surga, kata Nabi. Kenapa mau cerai? Enggak ada, cuma mau cerai, rasa enggak cocok aja. Oh itu aja ya. Kiamat datang dia tidak akan mencium bau surga. Perceraian digugat hanya boleh karena sebab-sebab yang memang dia mengkhawatirkan agamanya dalam cerai. Saya pernah memberi advice cerai. Kenapa? Saya lihat, setelah didetek, ternyata agamanya rusak setelah dia menikah. Untuk apa kau teruskan pernikahan? Suamiku orang jahat, Ustaz. Terus
Apa yang ibu lakukan? Ibu sampai tidak sholat tidak, tahajud rajin, baca Quran rajin. Lantas apa yang ibu inginkan? Kalau cuma menginginkan suami ibu jadi orang baik, mintalah sama Allah. Tapi cerai tidak ada alasan. Kenapa? Ibu tidak lebih buruk, kecuali lebih buruk. Sholat makin jarang, dia suruh aku buat jahat. Nah itu baru oke, minta cerai. Ya. Kemudian saya tadi mengatakan dari Allah, kemudian turun ke manusia, bangunlah kerja, bangunlah semuanya dengan cinta. Bahkan tadi saya dapat bisikan, ini pegawai banyak yang belum nikah Ustaz. Nah, zaman sekarang kalau belum nikah hati-hati. Syaitan itu lebih pintar sekarang. Syaitan nggak kayak dulu. Dukun-dukun sekarang juga nggak kayak dulu. Kalau dukun dulu itu kan mukanya ngeri kita nih, berkilat karena tak pernah mandi. Giginya makin bau, nggak pernah gosok gigi, makin hebat itu dukun. Kalau bawa sesajen Jormani, ada rokok dulu namanya Jormani. Sekarang dukun handsome, tampilan rapi, pakai double bris, bawa iPad. Tadi saya ada orang menginvite saya di BBM, saya terima, ahli konsultan spiritual dan pengobatan alternatif. Saya tanya, ini maksudnya apa konsultan spiritual? Gitu, nggak jawab. Terakhir saya tanya, paling nggak jawab, terakhir saya delete. Dukun ya? Nah itu terakhir saya tanya. Kenapa dukun sekarang? Hantu sekarang pun udah kreatif betul, beda sama hantu-hantu dulu. Ya coba kalau dulu film kuntilanak dibacakan ayat kursi, lari, wah takut, panas lari. Sekarang bacakan ayat kursi, dengar dia baik, tasmih. Malah dia bilang itu makhrajnya kurang bagus. Ya, saya menganjurkan kepada saudara-saudara, ini mohon maaf ini Pak Kepala Cabang kita yang belum menikah, kalau usia sudah sampai manistata'a minkumul ba'a, tidak lagi alasan nikah. Kalau bisa malam ini ada sekian paket kita bisa pasangkan, tidak masalah. Ya. Artinya apa? Kalau persoalan rezeki itu bukan pada berapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak harta yang kita dapat yang bisa kita gunakan kembali di jalan Allah. Saya masih ingat, saya menikah itu duit saya cuma ada 300 ribu. Saya ditodong dalam 3 bulan. Mau nikah nggak sama dia? Mau? Udah bersiap. Saya nggak ada duit, udah bersiap. Saya bersiap 300 ribu untuk beli baju hantaran, 1 juta pinjam sama kawan, cicil sebulan 75 ribu untuk hantaran. Terus begitu malam nikah, kok ada lemari, kok ada tempat tidur, ini dari mana dapat? Ya kredit bang, kata istri saya. Yang bayar siapa? Abang nanti. Zaman saya nikah, bayangkan bayar 1 juta aja dengan pekerjaan yang belum jelas, saya udah pening. Tambah lagi kredit tempat tidur dan perang. Gak bisa ngomong saya. 1 bulan saya tidak bawa istri saya tinggal di Medan, dia di Siantar. Pada bulan kedua dia sudah mulai minta ikut. Saya bilang, gak ada rumah. Oh, minta sama Allah bang, insya Allah ada. Oke, saya datangi rumah yang belum siap. Kak, saya yang nyewa rumah ini, tapi saya belum punya duit. 4 bulan ke depan saya bayar. Harus kakak kasih, nanti malam saya tahajud. Begitu cara saya ngomong. Ini serius, saya ngomongnya begitu ngomong. Tidak jauh beda dari itulah persisnya. Tapi pokoknya saya tidak mau orang lain yang ngambil ya kak, harus saya yang ngambil. Kalau nanti saya tahajud biar saya doakan kakak, gak ngasih sama orang. Memang dia bilang gak berani aku ngasih orang. Jadi rumah itu siap, saya yang tinggal pertama kali di situ. Belum bayar, tak bayar. Berapa bulan kemudian baru bayar. Itu yang saya bilang. Benar kata Allah bahwa dia akan cukupkan rezeki kalau kita menikah karenanya. Ya, ini rezeki sudah ada, duit sudah ada. Tak mau nikah juga hati-hati. Ya, karena tanda masalah itu. 2/3 agama itu selamat, itu artinya dari struktur kepribadian kita itu 2/3 aja urusan nafsu itu. Coba bayangkan, tak bisa tahajud, nengok muka istri aja, udah ibadah. Awak tengokin aja, udah ibadah. Bercanda sama istri ibadah, maaf cakap berhubungan suami istri ibadah. Iya. Kayak gitulah sahabat komentarnya waktu Nabi ngomong begitu. Nanya sahabat, ya Rasul, kata satu bertanya, kalau kayak mana yang begitu bisa ibadah? Apa kata Nabi?
Kalau kalian begitu sama orang yang bukan istri kalian, ibadah enggak? Enggak lah ya Rasul. Berdosa enggak? Berdosa ya Rasul. Ya udah kalau begitu, lakukan sama istri kalian aja. Ibadah, ada pahala. Jadi kalau tak bisa sholat malam, tak udah itu aja kerjaan. Ini ibadah yang enjoy. Istri ngambilkan teh. Gagal mabitnya Ustaz. Semua ini. Oh enggak, kalau malam ini wajib di sini. Ya. Istri ngambilkan teh itu ibadah. Istri ngasih minum itu ibadah. Istri ngasih, pokoknya semua. Jalan-jalan, makan malam keluar itu ibadah. Awak sendirian makan malam nengokin orang aja, stres. Makanya menikahlah. Itu juga bahagian dari merawat cinta kepada Allah. Kenapa saya bilang demikian? Walaupun memang ini agama, saya tidak sedang membicarakan cara yang salah. Seperti tadi Bapak sampai tertawa gitu. Karena memang Nabi yang nyampaikan itu. Nabi yang sampaikan, bukan saya. Bahkan ada sebuah kisah yang saya baca, seorang suami yang tak tenang nengok istrinya itu. Seperti tadi, akhirnya apa yang dia temukan? Ternyata kebahagiaan itu tidak terletak pada tumpukan harta. Benar itu. Kebahagiaan itu terletak pada hati kita ketika kita merasa nyaman dengan sesuatu. Itu masalah. Ada dua orang yang saya sering sebut-sebut dan mereka dua sudah meninggal dua-dua. Satu Pepeng, satu Ibu apa? Yang tidak bisa bergerak itu. Ibu kan? Coba. Ternyata mereka mampu mengatasi diri mereka. Dan akhirnya ketika ada orang yang sudah mampu mengatasi dirinya, dia akan berbuat banyak. Dan dia melampaui keadaan fisik orang sehat. Jadi saya mohon maaf, ini agak lari kepada cerita nikah. Ketika kita bicara nikah, jangan mulai dari titik nyaman eksternal, tapi mulai dari titik nyaman kita berdua. Nikmat kali nikah. Saya ingat sekali pertama bawa gayung sama ember pulang ke rumah. Itulah belanja pertama yang paling saya ingat. Dan saya dengan bangga membawa ke rumah ember air sama gayung untuk mandi. Saya merasa sebagai suami. Dan sampai, maka kenapa anak saya 9 dan mungkin bertambah, itu karena sebab saya tidak pernah berpikir yang ngasih rezeki saya, tapi Allah. Dan Quran sudah bilang, nahnu narzuquhum wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Kalau gitu ngapain saya mikirin rezeki orang? Itu urusan Allah itu. Saya sudah membuktikan, saya dibesarkan oleh orang tua yang kalau rezeki dia, saya tidak kuliah. Kalau rezeki yang dia punya, saya tidak akan bisa, kita bertemu, saya nggak akan ada di Medan. Kami berbulan-bulan bisa tidak ketemu nasi karena tidak ada yang bisa dimakan. Tapi kami sekolah semua, alhamdulillah kuliah semua. Kenapa? Jawabannya sederhana. Ternyata biaya kuliah tidak harus orang tua yang mengeluarkan. Ada orang yang diberi keberkahan dengan dapat beasiswa, dibantu orang, macam-macam caranya. Ya. Jadi jangan pernah curiga sama Allah. Masalahnya di situ. Cinta itu tidak akan membuat kita curiga. Ketika kita mulai curiga, datang cemburu di situ, dan cemburu masih berada di kawasan yang benar. Kalau kecemburuan itu untuk memprotek, bukan menuduh. Seorang istri cemburu pada suaminya, dia khawatir suaminya selingkuh. Kecemburuan yang tujuannya memprotek, jangan sampai selingkuh. Dia boleh bilang, Mas jangan pakai BBM atau HP-nya jangan di password lah. Kenapa? Karena saya juga pingin loh dia nengok HP, isi HP-nya. Kenapa rupanya? Apa masalah rupanya? Kan kau punya HP juga. Bukan, saya pingin tahu apa. Nanti kan, ya namanya saya istri, saya juga harus menjaga suami. Kadang-kadang ada SMS yang belum terbaca. Kan begitu. Kalau suami bilang gak urusanmu itu ya, kau cuma taat patuh sama aku, urusan HP ku jangan sempat kau senggol. Nah itu udah mulai tanda-tanda ini nampaknya ada masalah ini suamiku. Tak bisa dibilangi, ya Tuhan, Kau yang milihkan dia untukku. Aku tak bisa jaga dia di wilayah ini. Tolong jaga dia ya Allah. Kan enak kali istri begitu. Ya. Jadi makanya cepat nikah.
Kalau bisa nanti masuk schedule Bank Muamalat cabang Medan, bulan 8 si Anu menikah, bulan 9 si Anu gitu. Karena katanya banyak, jangan lama-lama. Ya. Kenapa? Karena tujuan apa namanya? Karena salah satu kekurangan kita, tahu nggak berapa jumlah umat Islam sekarang di Indonesia? 76%. Turun. Kenapa turun? Karena banyak orang Islam tidak berani punya anak banyak lagi. Dia kira dia yang ngatur rezeki anaknya. Tidak, Allah yang ngatur. Banyak Pak, biaya sekolah tinggi. Loh, siapa yang nyekolahkan anak? Yang ngasih sekolah biayanya siapa? Banyak cara. Kalau saja mentalnya sudah seperti itu, maka ana inda zanni abdi, aku tergantung kalian lah. Nah, itu dia. Kalau kita punya prasangka baik sama Allah, jangan takut. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang beriman. Pak Ustaz, wali orang beriman tapi mati semua itu di Mesir kayak mana? Jangan lupa, kematian mereka tidak dalam kehinaan. Bukankah orang yang tidak begitu juga mati? Orang-orang yang tidak dekat sama Allah juga mati. Dan apa yang terjadi pada kematian mereka? Iyalah dia punya kedudukan bagus sekarang. Saya nggak tahu kenapa kemarin saya mimpi panjang cerita sama Pak Harto. Nggak tahu saya. Pak Harto datang duduk bersama saya, cerita tentang bagaimana berapa banyak masalah di negara ini sekarang ini. Ya, dia kasih tahu kabar dia sama saya waktu itu. Mimpi, saya serius, saya mimpi. Saya masih ingat bagaimana dia datang, dia cerita sama saya. Mungkin kenapa lah kali awak nengok presiden awak yang sekarang ini. Jadi sampai beliau pun datang dalam mimpi saya. Ya. Jadi mohon maaf saya merusak agenda muhasabah cinta. Insya Allah nanti lain kali kita ketemu. Cuma kesimpulannya sebenarnya saya tadinya mau menyampaikan makam cinta itu diawali dari landasan tauhid, maka muncullah cinta kita sama Allah. Dari cinta kita sama Allah itu kita akan melakukan apa saja yang membuat pekerjaan kita tenang. Kenapa saya tadi bicara nikah? Jawabannya sederhana. Karena tanpa nikah itu akan mengganggu kita untuk menjalankan peran-peran kita sebagai khalifah dan hamba Allah. Tanpa nikah. Makanya orang salafus saleh itu kalau dia belum nikah itu aib sama dia. Di Indonesia tidak. Indonesia nikah, bahkan nikah lagi itu aib. Nikah, selingkuh, 1, 2, 3, 4, 5. Keren dia. Gak tahu istrinya. Dahsyat itu. Perlu belajar sama dia itu. Itu Indonesia. Begitu hakim nikah lagi, apa yang kita buat? Padahal dia nikah, dia bukan berzina, dia nikah. Tapi Ariel, wah tetap kalau ada datang dia kemari, saya kira agak goyang kita yang acara muhasabah di sini, karena dia buat konser di sana misalnya. Jadi kenapa itu masalah? Itulah dunia itu maka harus diatasi dengan semua hal yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Apa? Nafsu kita kalau kita anak muda, maka Allah menyuruh segera. Setelah menikah, apalagi yang bisa menggoncang nafsu kita adalah urusan cari makan. Maka minta sama Allah bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki berkah, mau banyak mau bagaimana. Itu dia. Apa guna kita beli batu akik sampai 11 cuma untuk pamer? Ada yang bukan untuk pamer, pakainya semua 10 jarinya pakai. Saya pikir itu udah stres kalau udah begitu, udah gak sehat. Ya. Beli mobil pun sampai banyak, tidak ya. Ya. Ada orang yang jual batu akik sini. Enggak, artinya sama seperti ibu misalnya beli telekung mahal tapi enggak mau pakai gara-gara sayang, makainya nanti hari raya. Itu bukan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu yang ketika kita punya termanfaatkan dengan baik. Itu intinya. Jadi kalau termanfaatkan dengan baik, sekarang apa? Kita dikasih waktu kerja oleh Allah, alhamdulillah, maka optimalkan diri kita. Karena orang-orang benar, orang-orang hebat itu tidak ditandai pada kedudukannya, tapi pada pengaruhnya. Ya. Dan pengaruh itu hanya akan bisa muncul dari kerjanya. Dan bekas pengaruh itu akan positif kena ke hati dari keikhlasannya. Jadi makin ke bawah gitu. Maaf ya, para asatidz termasuk saya. Titik pengaruh yang bisa dimunculkan itu bukan karena hebatnya ceramah. Kita pernah punya Buya Hamka, ada yang mungkin simpan kasetnya.
Gimana Hamka ceramah? Nggak ada enak, datar saja. Bahasanya pun biasa-biasa saja. Tapi rangkaian kata yang dia keluarkan itu menusuk ke hati. Itu berbeda. Sekarang banyak yang pandai ceramah dengan segala cara membuat orang tidak mengantuk. Tapi selesai apa ceramah Ustaz tadi? Nggak tahu, cuma lucu kali tengok. Satu, enak, apa isinya? Nggak tahu. Apa yang kau termotivasi kau? Tidak. Maka bicaralah dengan hatimu. Maka bahasa cinta itu bahasa hati, bukan bahasa bibir. Ya. Kalau saya mengatakan kepada seorang perempuan I love you, itu biasa. Tapi waktu saya ngasih muhasabah cinta di tausiah cinta kemarin, saya bilang, ini pengalaman hidup saya. Makanya ayat-ayat cintanya yang ditulis Habibur Rahman Shirazi menurut saya itu jauh lebih jelek dari cerita cinta saya. Saya serius. Bagaimana saya mengawali mencintai istri saya setelah sekian waktu saya demam setiap malam karena dibawa oleh ingatan kepadanya. Sampai setiap saya sholat selalu doa saya sama, Tuhan kalau kau ridho dekatkan aku dengan ridho. Tapi kalau kau tidak ridho dia jadi istriku, maka jauhkan aku dengan cara yang tidak menyakitkan hatiku dan juga kau ridho. Itu saja doa saya. Tidak ada orang yang tahu saya mencintai dia sepanjang saya sekolah. Ini kisah cinta di sekolah. Ya, tidak ada yang tahu. Sampai kemudian pada saat saya mau tamat, teman-teman saya heboh semua. Kita udah mau tamat, Tip. Masa segini banyak perempuan kau nggak ada yang tertarik? Enggak ada. Udah nggak usah kau tanya-tanya itu. Aku mau pindah. Saya dulu ngomongin ketus gitu di sekolah. Sampai akhirnya tersebutkan saya. Teman-teman saya ini yang bertanya senang sekali lantas disampaikan sama dia. Tapi saya belum pernah bicara. Bicara saja saya tidak pernah sama itu perempuan yang saya sukai. Sampai satu hari setelah mantap saya tulis surat. Surat saya dulu kertas folio. Biasanya saya kirim surat tuh 3, 4, 5 sampai 7 lembar folio. Timbal balik. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya, istri saya masih simpan itu semua surat-surat cinta saya. Isinya lebih banyak ceramah agama. Nggak ada bahasa aku ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi saya masukkan. Nanti tulis makalah saya sebenarnya. Ya. Sampai terakhir ketika saya sudah mantap, saya datang ke rumahnya, saya serahkan surat. Kau baca, aku tungguin. Kalau kau setuju, kau kasih isyarat sama aku, sudah cukup. Nanti aku datang lagi untuk melamar. Nungguin bacanya lama, orang isinya pun panjang. Baca, dia sampai terakhir dia katakan dia setuju. Oke, kalau kau setuju, maka kita ikat cinta kita karena Allah. Saya ambil Quran. Ini bukan tunangan, ini bukan apa. Nah, ini pertanda aku mencintai. Dan aku mencintaimu karena Allah, bukan yang lain. Oke, siap. 5 tahun. Jangankan kulitnya, bajunya pun tidak pernah saya senggol. Setelah 5 tahun, dia mengaji. Gurunya datangin saya dan meminta saya untuk menikahinya. Saya bilang siap, itulah cerita tadi. Dan setelah menikah, saya bilang, saya tidak mau kau bina rumah ini, anak-anak nanti dengan budaya keluargamu dan budaya keluargaku. Kita bina dia dengan Al-Quran, dengan bagaimana Allah menyuruh kita membina. Dan alhamdulillah, dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa itu urusan Allah semua. Maka rumah pun saya sering bilang itu rumah cinta, rumah dakwah. Karena kalau ditanya ini bisa bangun ini dari duit, ini bisa saya bilang ini dari sianu. Saya tidak dikasih Allah rezeki dari sumber yang wah berlimpah kemudian saya bisa bangun rumah, saya bisa beli mobil, enggak. Semuanya punya sejarah itu. Nah begitu. Dan itu kalau kita yakin sama Allah. Benar Pak Ustaz. Benar memang, karena dia harus dibangun di atas tauhid. Setelah itu, bagi seorang pecinta, kamar ingat enggak? Bagaimana dulu cerita-cerita cinta Rano Karno itu? Udah ketahuan bercinta, lantas kemudian si perempuan disimpan di kamar, tidak dikasih keluar. Cinta tidak bisa dikurung di kamar kecil. Karena seorang fisiknya bisa saja terikat atau tersandera dalam sebuah ruangan, tapi hatinya tidak bisa diam. Maka cinta itu akan melampaui zamannya. Ya, maka orang yang seperti ini dia bisa. Kenapa dia nyaman? Kenapa dia tenang? Kenapa Mursi sudah di penjara dia masih teriak-teriak Hasbunallah wa ni'mal wakil? Karena hatinya sudah terhubung dengan Allah. Kenapa Abdul Aziz Rantisi waktu masih hidup kalau disuruh memilih, orang bisa mati dengan Apache, orang bisa mati karena kanker, orang bisa mati karena sakit. Aku kalau disuruh milih, aku pingin mati di bom dari Apache. Dan Allah kasih apa yang dia mau.
Rijal Shadaqu ma'ahadullah alaih. Ada orang yang dia berjanji kepada Allah, maka Allah benarkan janjinya. Maka mulai semua dengan cinta. Saya punya teman kerja di sebuah BUMN, luar biasa cerdas, luar biasa sampai sekarang. Dia pernah ditawari kerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang berlipat-lipat, dia tidak mau. Kenapa? Karena pertama sekali aku kerja di sini, aku sudah berikrar aku akan mengabdikan semua kemampuan untuk membesarkan perusahaan ini karena Allah. Jadi apa intinya? Bukan gaji. Intinya adalah pekerjaan sebagai khalifah yang kukerjakan di sini. Tapi Pak Ustadz, apa tidak boleh kita mencari dan mengejar jabatan? Cari kalau kita merasa bisa berbuat lebih banyak di situ. Kejar itu. Tapi jangan kejar itu kalau kita merasa di situ kita bisa banyak fasilitas dan dapat duit. Percayalah kita akan rusak di situ. Karena tanda Allah menghentikan cintanya kepada kita adalah ketika kita sudah berada di sebuah jabatan, kita semakin jauh dari Dia. Itu tanda Allah sudah tidak cinta sama kita. Kita rebut sebuah jabatan, kita berhasil di situ, kita jadi pejabat, kita jadi orang besar, tapi ibadah malam habis, baca Quran tidak ada, sholat sunnah tidak ada, kemudian hubungan baik dengan orang-orang soleh tidak ada. Itu tanda Allah sudah tidak sayang sama kita, sudah dibiarkannya. Dan itu tanda ngambilnya pasti tidak benar. Karena surga tidak bisa diambil dengan cara paksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Bidadari itu tidak bisa kita paksa. Tapi ada sekian bidadari, bayangkan ada berapa banyak. Ini repot kalau bidadari cerita sama ibu-ibu. Kenapa? Bidadari, awak dapat apa? Kan begitu. Pasti dapat sesuatu yang baik. Pokoknya semua pelayan-pelayan di surga sedang menanti kedatangan pemilik rumah surga. Siapa pemiliknya? Kita. Bagaimana cara mengambilnya? Cintailah Allah. Dan buktikan dengan mencintai Rasul. Dan tunjukkan cinta itu di semua urusan hidup kita. Dan bagaimana ketika cinta itu harus hadir dalam kerja adalah dengan menghidupkannya dalam jabatan, dalam pekerjaan, sehingga kita dikenal sebagai the best man or the best woman. Orang baik itu bukan orang yang hanya melakukan kebenaran, tapi mempropagandakannya dan menularkannya kepada orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu jam bicara saya sudah cukup untuk bagi orang yang ingin mencerna. Karena saya tinggal sudah 1 jam 7 menit lewat 3 detik lewat. Nah, itu karena saya rekam. Nanti insya Allah kalau ada yang mau mendengarkan rekaman ini dalam sebentar nanti saya upload ke YouTube dan bisa mendengarkan ceramah ini lagi di YouTube insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.